Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ilmihi wa sa'alana amin wa amin. Telah berkata Abdul Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, adapun orang yang meniru kepada pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia selalu introspeksi diri sendiri, melarangnya berbuat kemaksiatan dan menganjurkannya untuk lebih tekun beribadah, maka mereka masih diharapkan keselamatannya. Ngajak orang, tapi dia ngajak diri juga. Ini orang bakal selamat. Insya Allah selamat karena orang punya ilmu, dia ngajak orang baik dan ngajak dirinya juga untuk berbuat baik. Ada orang enggak, dia hobi ngomongin orang aja, tapi dia tak mau beramal. Alhamdulillah. Meskipun demikian, logikanya orang yang berilmu dan mengajarkannya tetapi ia tidak mengamalkannya, maka orang ini masih lebih baik daripada orang tidak berbuat dan tidak berilmu. Walaupun begitu tetap orang berilmu, walaupun dia tidak amalkan tetap lebih mulia daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Tak punya ilmu, tak punya berbuat, luar dosa. Dosa tidak menuntut ilmu sama dosa tidak berbuat. Ada sebagian orang tidak berakal berkata, buku-buku banyak sekali dan sudah mencukupi lebih dari kebutuhan yang ada, maka tidak berguna lagi menulis buku di zaman ini. Benar apa yang telah dikatakannya, bahwa buku-buku telah banyak, bahkan lebih dari cukup. Namun sesungguhnya ia salah dalam ucapannya. Dia mengatakan bahwa tidak ada gunanya lagi penulisan buku di zaman ini, karena hati manusia sudah terbentuk condong dan tertarik pada hal-hal yang baru. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para ulama di setiap zaman berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan penduduk zaman itu. Di setiap zaman ada orangnya, di setiap tempat ada perkataannya, setiap waktu begitu juga. Maka dari itu setiap zaman ada pengarang-pengarang buku muncul terus. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian juga yang lain daripada zaman sebelumnya. Maka dari itu karang, tidak apa-apa. Di zaman Habib Abdullah Haddad aja sudah banyak pengarang buku. Kata Habib Abdullah Haddad bilang, aku tetap pengarang buku. Dan penulisan buku bisa mencapai tempat-tempat yang jauh juga, dan akan terus dibaca meski si alim telah meninggal dunia. Buku ini bagusnya walaupun yang mengarang buku sudah meninggal, ilmunya tetap tersebar. Aku mengharapkan itu, Habib Abdullah Haddad bilang, aku mengarang buku ini mengharapkan ini, sehingga dengan demikian ia akan tetap mendapat pahala jariyah dari menyebarkan ilmu, dan ia akan ditulis sebagai seorang pengajar dan penyeru ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun ia di dalam kubur. Pahala terus. Hal ini sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an'asha lisanahu haqqan yu'malu bihi min ba'dih ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan lisannya dengan kebenaran dan terus diamalkan sepeninggalnya, maka pahalanya akan dialirkan kepadanya sampai hari kiamat. Dan aku telah menamakan risalah ini dengan judul Risalatul Mu'awanah wal Muhadarah wal Mu'azarah birraghibina minal mu'minina
fi sulukit tariqil akhirah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menjadikannya bermanfaat bagiku dan seluruh orang-orang yang beriman, serta menjadikan usahaku dalam mengumpulkannya dengan menulis buku ini ikhlas semata-mata karenanya. Inilah permulaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya. Maka aku ucapkan sambil memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pasrah diri kepadanya, serta memohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku taufik untuk melakukan yang benar dalam niat, perbuatan, serta ucapan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mampu mewujudkannya, dan dialah tempat aku bersandar serta sebaik-baik penolong. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Hamdan ini menulis ini punya alasan. Semua yang dilakukan oleh para awliya sholihin, semua yang mereka langkah, pasti alasannya mencari ridho Allah. Memang orang kalau sudah kenal sama Allah, tidak ada lagi yang mereka pandang dalam amalan mereka, yang mereka katakan yang akan bermanfaat ini amalan, bermutu dan mempunyai keuntungan. Ada untung langsung, kalau sudah di situ beruntung di langsung. Seperti meletakkan niat itu mencari ridha Allah. Tidak ada lain. Apapun dilakukan mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Terus di hari-hari kita, setiap hari, pagi, siang, sore, mau sholat, itulah kadang-kadang kita dengar imam sholat, nawaitu lillah, baru dia usolli. Aku niat sholat karena Allah, maksudnya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya menghadirkan ini dulu lah, muncul ini ridha Allah ini yang kita cari, baru aku sholat karena Allah. Orang kalau sudah menyebut ridha Allah ini, langsung amalan itu berubah, penuh dengan keuntungan, penuh dengan kebahagiaan. Langsung amalan yang dia amalkan itu kekal di akhirat. Pas di akhirat dia ngeliat gudangnya banyak tuh, gudang munah. Ya Allah, alangkah besarnya gudang ini. Amal ibadah kita diberikan oleh Allah pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang tidak bisa gudang dunia menumpuknya. Cuma gudang akhirat, gudang Allah yang tidak ada batas. Pintu sorga aja 40 tahun. Dari ujung pintu ke ujung pintu itu 40 tahun perjalanannya. Saking besarnya pintu itu. Bagaimana kita dengan pintu gudang yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kita sekarang ini hidup harus mengerti bahwa kita lagi nyimpan keuntungan terus. Kalaupun Allah berikan keuntungan di dunia juga, namanya itu bonus dari Allah. Tapi orang-orang yang berbuat baik, mencari ridho Allah, segala perkara yang dia hadapi akan ada penyelesaiannya. Ujian pasti berjalan, hukum kehidupan pasti berjalan, tapi hukum itu menjadikan kita terangkat derajatnya. Rumusnya apa supaya semua ini berjalan? Satu saja, mencari ridho Allah. Kalau sudah hidup kita ke sana, sudah dirumus, pegangan. Jadi kan terus muncul di pikiran kita, ada hadir terus ini, mencari ridho Allah. Bagaimana nanti dulu yang penting minum mencari ridho Allah. Setiap gerak-gerik kita mencari ridho Allah. Bagaimana mengelolanya mencari ridho Allah ini nanti muncul sendiri di pikiran kita. Oh, aku ini tidur mencari ridho Allah. Maksudnya bagaimana mencari ridho Allah? Ya supaya kita mengistirahatkan badan kita, supaya sehat, supaya bisa ibadah nantinya. Maka tidur itu menjadi ibadah, mencari ridho Allah, saya beribadah. Tidurnya jadi ibadah juga, makannya jadi ibadah karena buat ibadah. Diperuntukkan untuk ibadah semuanya. Kenapa mau senang-senang? Supaya ibadahnya tenang nanti. Jadi ibadah. Kenapa? Makan malam dulu tidak langsung. Idza qadimal asya wal isya faqaddimul asya. Kalau dihadapkan di hadapan kita makan malam sama sholat isya,
Sholat makan malam dulu kata Rasulullah bilang, baru sholat isya. Supaya sholat kita khusyuk. Nah, makan malamnya kita ini jadi ibadah. Kenapa? Karena untuk kekhusyuan sholat. Semuanya berdagang ke pasar dan lain-lainnya. Kalau sudah kompasnya sudah ada, nyaman. Sudah ada jalan hidup. Maka dari itu kita tanamkan keluarga kita, anak kita, istri kita ini mengerti sama mencari ridho Allah. Keluarga kita sudah tahu semuanya, tidak asing lagi. Apapun yang dilakukan oleh keluarga kita, oleh kita, semuanya pasti untuk mencari ridho Allah. Sudah kita pastikan. Jangan mundur lagi, terus semangat untuk mencari ridho Allah. Bangkit kita. Berkat Nabi Muhammad yang memberi petunjuk, dialah yang mengasih tahu kita, beramallah, berbuatlah untuk mencari ridho Allah. Allah akan ridhoi kita. Allah akan ridhoi kita. Kalau Allah ridho sama kita, ya Allah, inilah harta karun yang paling besar. Kalau orang sudah tertarik dengan amalan ini, tandanya Allah ridho dengan dia. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa sudah ridho sama Allah, maka itu tanda Allah ridho sama kita. Kalau sudah kita punya rencana, adalah aku sudah sekarang hidup mau mencari ridho Allah, tanda Allah lagi memberikan ridhonya sama kita. Tapi kalau kita belum punya rencana, belum berniat, belum bisa mencari ridho Allah, tandanya ridho Allah menjauh sama kita. Subhanallah, pikirannya, jiwanya tidak terfikir ke sana. Na'udzubillah, terfikir kemana jadi kalau hidup tidak mencari ridho Allah? Mencari ridho siapa? Mencari ridho nafsu kita. Na'udzubillah. Ini nafsu pasti memerintahkan kita untuk melakukan yang tidak baik. Mari kita jadikan sisa umur kita ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan makna. Sudah tidak ada yang sia-sia lagi. Mulai detik ini kalau sudah pakai merek itu mencari ridho Allah, tidak ada yang sia-sia lagi. Waktu kita dipenuhi terus dengan pahala dan balasan rahmat dan anugerah Allah. Mudah-mudahan seperti Allah mau menerima niatnya para walinya ketika mengharap buku, ketika hadir majelis, ketika berbuat ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Allah terima niat kita, Allah perbaiki niat kita. Allah jadikan niat kita nyambung dengan niatnya Nabi Muhammad, dan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.